Ryan Giggs mendukung Ruben Amorim untuk mengembalikan kesuksesan Manchester United, tetapi hanya jika ia diberi waktu yang diperlukan dan dukungan yang tepat. Giggs tampak yakin bahwa Amorim adalah pelatih yang cukup baik untuk mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain dalam skuad yang disusun dengan benar, daripada skuad yang tidak harmonis yang diwarisinya sejak mendapatkan pekerjaan tersebut pada bulan November. Namun mantan pemain sayap legendaris United tersebut mengisyaratkan bahwa kesalahan yang terus-menerus dibuat dalam jangka waktu yang lama di zaman Glazer akan membutuhkan waktu untuk diatasi. Jadi ia meminta Ineos dan Sir Jim Ratcliffe untuk bersabar dengan Amorim. Pelatih Portugal telah memimpin 20 pertandingan sejak mulai bekerja selama jeda internasional bulan November. Namun, United terus mengalami Desember yang mengerikan, selain kemenangan atas Manchester City, dan telah mengalami kemunduran yang membuat frustrasi lainnya, yang membuat mereka terpuruk di posisi ke-13 dalam klasemen Liga Primer. United telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk kemenangan dramatis Piala FA pada Jumat malam atas Leicester, tetapi hanya 1 dari pertandingan tersebut yang terjadi di Liga. Menurut Giggs, yang menjadi masalah adalah apakah Ruben mendapatkan pemain yang dibutuhkannya, dukungan yang dibutuhkannya, dan waktu. MU sangat jauh tertinggal, tetapi keadaan akan segera membaik. Demikian yang diyakini Giggs. Konsistensi tampaknya tidak akan terjadi tanpa perubahan besar, dengan kemenangan-kemenangan terkini yang masih kurang meyakinkan. Manchester United perlu berjuang hingga akhir musim sebelum benar-benar mengevaluasi semuanya. Amorim masih belum memiliki cukup kesempatan untuk mengembangkan sistem taktisnya, yang akhirnya akan ia dapatkan di pramusim, dan ia juga tidak memiliki pemain yang siap untuk menjalankan sistem itu sebagaimana mestinya. Manchester United U21 meraih 5 kemenangan beruntun di Liga Primer 2, mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0 di Lake Sports Village pada Jumat malam. Pelatih kepala Travis Binion membuat 4 perubahan pada timnya memulai pertandingan terakhir melawan Brighton Hove Albion. Finley McAllister dan Tommy Rowe menggantikan Sam Mather dan Daniel Gore yang dipinjamkan. Sam Murray menggantikan Louis Jackson yang terkena skorsing sebagai bek tengah, sementara Jayden Kamason bermain sebagai pemain inti menggantikan Habib Ogune. Bek sayap Tottenham Max Robson memiliki peluang pertama dalam pertandingan tersebut, menyundul umpan sudut Tyrese Hall ke arah gawang, tetapi usahanya berhasil ditepis oleh kiper Eli Harrison. Harrison terpaksa melakukan penyelamatan lagi tak lama setelah itu, menggagalkan upaya Oliver Iro untuk membawa Spurs unggul. United unggul pada menit ke-37. Kiper Spurs Aaron Maguire kehilangan bola, dan bola jatuh ke Chido Obi Martin, yang memberi umpan kepada Malachi Sharpe untuk mencetak gol. Jack Moorhouse seharusnya bisa memberi Man United keunggulan 2 gol sebelum turun minum, tetapi Maguire berhasil menyelamatkan usahanya. Harrison kembali tampil gemilang, menghentikan Jaden Williams dan Iro dari mencetak gol di awal babak kedua. United menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-73 melalui serangan balik cepat. Harry Amos menyapu bola ke arah Moorhouse. Gelandang itu berlari cepat dari garis tengah ke area penalti Spurs sebelum menemukan sudut bawah gawang. Harrison melakukan penyelamatan di akhir pertandingan untuk menjaga clean sheet-nya, dengan menggagalkan upaya Ellis Leheny untuk mencetak gol dengan tendangan voli akrobatik. United telah naik ke posisi ketiga dalam klasemen, 4 poin di belakang pemimpin liga bersama Manchester City dan Fulham. Apa kesamaan manajer Plymouth Argyle, Myron Murslick, dan bos Manchester United Ruben Amorim? Menurut Arne Slot, kedua pria itu menggunakan taktik serupa untuk mendapatkan hasil positif melawan tim Liverpool musim ini. The Reds yang tampil dengan pemain pelapis, disingkirkan dari Piala FA oleh tim Championship di Home Park pada hari Minggu,
berkat penalti babak kedua Ryan Hardy. Striker Hardy pun bersikeras bahwa dia ingin menghadapi Manchester United di babak berikutnya Piala FA, setelah kemenangan putaran keempat mereka atas Liverpool. Plymouth menghasilkan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah kompetisi dengan mengalahkan Liverpool dan menyingkirkan mereka. Hardy mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan beberapa saat setelah jeda, saat dia mengecoh kiper Chow Gin ke leher dari titik penalti. Tim Championship itu dianugerahi tendangan penalti setelah Harvey Elliott dinilai telah menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Duo rival Liverpool, Chelsea dan Tottenham juga tersingkir secara menyakitkan. Sementara klub baru Marcus Rashford, Aston Villa sukses melaju dengan mengalahkan Spurs. Rashford menjalani debut, dipuji pelatih Unai Emery, meski gagal mencetak gol atau assist. Undian babak 16 besar Piala FA akan dilakukan Senin, 10 Februari 2025, malam hari waktu setempat. Upaya Manchester United untuk memperkuat lini serang mereka telah berubah haluan, dengan laporan yang menunjukkan bahwa klub tersebut tengah memantau ketat penyerang Atalanta, Matteo Retegui. Pemain internasional Italia kelahiran Argentina tersebut tampil gemilang musim ini, menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa, termasuk Setan Merah. Namun, saat United mempertimbangkan opsi mereka, masih ada pertanyaan tentang apakah Retegui merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi kesulitan mereka yang sedang berlangsung di depan gawang. Retegui telah menikmati musim yang luar biasa, mencetak 23 gol dan memberikan 4 assist dalam 33 penampilan di semua kompetisi. Kemampuannya menemukan ruang di kotak penalti, dipadukan dengan penyelesaian klinisnya, telah menjadikannya salah satu penyerang paling dicari di Eropa. Setelah menorehkan prestasi di Argentina bersama Tigre, ia pindah ke Genoa sebelum bergabung dengan Atalanta musim panas lalu. Penampilannya tidak luput dari perhatian, dengan Paris Saint-Germain dan Arsenal juga dikabarkan tengah bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, Atalanta tampaknya tidak akan membiarkan aset berharga mereka pergi dengan harga murah, dengan biaya sekitar 51 juta pounds, disebut-sebut sebagai titik awal negosiasi. Namun, pengalaman United baru-baru ini dengan pemain impor Serie A beragam. Baik Højlund maupun Romelu Lukaku yang bergabung dari Inter Milan. Kesulitan untuk meniru performa Italia mereka di Inggris, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kebijaksanaan menargetkan striker lain dari liga yang sama. Kekuatan Retegui terletak pada pergerakan dan penyelesaiannya, tetapi kemampuannya untuk menangani fisik dan kecepatan Liga Primer masih belum teruji. Seiring United terus mencari pencetak gol yang andal, keputusan untuk mengejar Retegui akan menjadi keputusan yang penting. Brian Zaragoza datang melalui Akademi Granada dan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas 2023. Saat ini ia dipinjamkan ke Osasuna, tempat ia bermain dengan cukup baik. Oleh karena itu, ia menjadi incaran banyak klub Eropa untuk musim depan. Zaragoza telah berhasil mencetak 1 gol dan 5 assist atas namanya dalam 17 pertandingan musim ini sejauh ini. Ia mencatatkan rata-rata 1,2 tembakan, lalu 1,1 umpan kunci, serta 2,1 dribble per pertandingan, menurut statistik WhoScored. Penyerang asal Spanyol ini serba bisa untuk bermain di sayap atau sebagai gelandang serang. Ia adalah pesepak bola yang cerdas dengan banyak keterampilan. Ia dapat menggiring bola, memberikan umpan kunci, mencetak gol sundulan yang kuat, atau memberikan keterampilan penyelesaian lainnya di sekitar kotak penalti. Brian Zaragoza adalah talenta yang berbakat, dan ketertarikan Manchester United padanya sama sekali tidak mengejutkan. Klub tersebut telah meminjamkan Marcus Rashford dan Antony.
Meskipun keduanya akan kembali pada akhir musim, idealnya mereka tidak memiliki masa depan jangka panjang di Old Trafford di bawah Amorim. Oleh karena itu, Setan Merah tidak akan ragu untuk melepas kedua penyerang tersebut. Untuk mengisi posisi yang kosong, mereka pasti membutuhkan nama-nama baru di unit mereka. Oleh karena itu, pengejaran Brian Zaragoza masuk akal dan akan membuat para penggemar United juga bersemangat. Zaragoza memiliki banyak potensi dan keterampilan penyelesaian klinisnya di sepertiga akhir akan sangat berharga. Pemain berusia 23 tahun itu dapat menjadi investasi jangka panjang bagi klub. Namun, masih harus dilihat apakah Manchester United dapat meyakinkan Bayern Munich untuk menjual pemain muda itu atau tidak.